Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 6? Baik-baik bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut. Menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik, Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf 1, topik masalah. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis.
Cermati teks yang baru saja kalian baca. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ayo cermati cerita berikut kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Hak Ani adalah dapat jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajibannya apa, anak-anak? Pinter. Kewajiban Ani yaitu ia wajib mematuhi nasihat ayah dan ibu, wajib sekolah, rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Pinter. Ani telah menjalankan kewajibannya. Ia rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Apa, anak-anak? Pinter. Depan Ani naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Pinter. Ia bertanggung jawab terhadap kewajibannya tanpa diperintah. Dapat dilihat dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka ia tidak mendapat nilai yang memuaskan sehingga tidak bisa naik kelas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.